Hai, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita dapat bersama-sama, walau dimanapun kita berada, mungkin ada yang berada di rumah, ada yang di tempat kerja, atau yang sedang memandu. Ya, dimanapun Anda berada sekarang, puji Tuhan, kita dapat bersama-sama uh, melalui platform online ini. Ya, jadi ya, saya sangat bersyukur sebab finally, Revive Borneo, the first day live streaming dapat dilancarkan dengan kasih karunia Tuhan, dan hari ini saya akan mengongsikan satu message, launching message yang bertajuk Revive Borneo, hati yang sedia diperbaharui. Nah, sebelum itu, mari saya kongsikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk Revive Borneo. Nah, izinkan saya membawa saudara-saudari mengenal sedikit perjalanan iman saya bersama dengan Kristus. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Sis Jessica tadi, nama saya Eslin Juing, saya berasal dari Sandakan Sabah. Nah, dalam keluarga saya adalah generasi Kristen yang ketiga. Ya, so semasa kecil, saya itu tidak mengenal ya siapa Yesus secara pribadi. Saya hanya tahu seorang Kristen tuh perlu buat apa, ya kita perlu berdoa, kita perlu memuji Tuhan dengan lagu-lagu, kita perlu baca Alkitab, dan kita perlu menghadiri persekutuan. Nah, saya masa itu melihat semua itu hanya sekadar kewajiban, kewajiban seorang Kristen. Tetapi saya tidak mengetahui bahwa menjadi seorang Kristen itu berarti kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan pencipta kita dan juga penyelamat kita. Hanya selepas menghadiri satu persekutuan doa di gereja asal saya disandakan ketika berumur 12 tahun, itulah kali pertamanya saya benar-benar mendengar message Injil yang mengatakan hanya ada satu Tuhan yang benar, yang mengasihi saya, yang mati untuk saya, mengampuni semua dosa saya, dan yang sudah menjaminkan saya keselamatan kekal dan hidup yang kekal. Nah, jadi selepas beberapa hari mengikuti doa persekutuan itu, saya mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan disitulah titik bermulanya saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus sudah berjalan bersama saya, membentuk saya, memulihkan saya, menegur saya, dan menyediakan saya untuk rencananya yang indah bagi hidup saya. Nah, itulah sebabnya saya percaya kenapa saya berada di sini. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ternyata Tuhan yang saya sembah, yang saya terima ketika umur saya 12 tahun yang lalu itu adalah Tuhan yang real. Amen? Amen. Oke, nah mari saya terus kongsikan ya, bagaimana Revive Borneo ini bermula. Nah, semuanya bermula ketika Tuhan memberikan beban itu kepada para pemimpin di dalam Campus Crusade, di tempat di mana saya melayani ya. Ya, Tuhan memberi mereka melihat satu reality di mana ramai yang mengaku mereka adalah Kristen ya di Sabah dan Sarawak, tetapi sebenarnya tidak mempunyai hubungan pribadi dengan penyelamat dan Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, ada yang jauh dari Tuhan, ada yang kecewa dengan Tuhan, ada yang suam-suam kuku, ada yang bergelut untuk mengampuni, mengasihi, ada yang tawar hati dalam pelayanan. Nah, saya tidak tahu di mana Anda dalam konteks perjalanan iman kamu dengan Tuhan, saya tidak tahu. Tetapi, dimanapun keadaan rohani Anda pada malam ini, saya percaya Tuhan mau menyentuh hidup Anda kembali. Karena Tuhan mengasihi Anda. Nah, Revive Borneo bukan sekadar program. Ini adalah gerakan Tuhan untuk memulihkan hati umatnya melalui sesi doa Revive Borneo, sesi penyembahan dan pujian, sesi message khotbah daripada mendiang Bill Bright, yaitu pengasas pelayanan Campus Crusade for Christ, dan juga dari message khotbah yang dibicarakan oleh setiap plenary speaker pada setiap malam, dan juga dari perkongsian setiap tetamu jemputan
dalam Kupi-Kupi Revive Borneo. Nah, jika Anda ingin berbual dengan para mentor, kita ada para responder yang siap untuk melayani Anda. Dan jika Anda memerlukan ya pelayanan sokongan doa, kita ada tim pendoa syafaat. Ya, jadi kita siap untuk mendengar dan mendoakan Anda semua. Nah, jadi maklumat lanjut, kamu boleh berhubung dengan responder kami atau melawat laman web kami dan melawat semua saluran media sosial kami. Tim kami siap untuk melayani Anda sepanjang 24 jam 7 hari ini. Ya. Jadi secara kesimpulannya tidak kira di mana, oke? Tidak kira di mana dan bila Tuhan siap mau melayani Anda. Ya. Jadi kesimpulannya, apakah itu Revive Borneo? Saya boleh katakan Revive Borneo adalah inisiatif untuk membawa pemberitaan Injil Kristus di Sabah dan Sarawak. Dalam Revive Borneo ini kita mau mengajak semua umat Tuhan ya untuk sekali lagi mengalami kelahiran baru dalam Kristus yang membawa kepada transformasi hidup yang kudus untuk tujuan mulia Tuhan. Ya. So, sedikit perkongsiannya dari pengalaman dalam persediaan Revive Borneo ini, ada dua perkara yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan saya percaya message ini bukan saja untuk saya, tapi ini untuk message semua tubuh Kristus di Sabah dan Sarawak. Nah, yang pertama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya secara pribadi? Yang pertama adalah Tuhan adalah pemula kebangunan rohani. Anda setuju bersama dengan saya? Ya, Tuhan adalah pemula kebangunan rohani. Jadi Tuhan mengingatkan saya bahwa dialah pemula kebangunan rohani, bukan manusia. Nah, sejak daripada firman Tuhan kita melihat Tuhanlah yang selalu mengambil inisiatif untuk menjangkau manusia. Nah, Yohanes bab 3 ayat 16 mengingatkan kita, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan telah memberi inisiatif ya, mengambil inisiatif memberikan Yesus. Yesus datang ke dunia menyatakan rahasia kerajaan surga. Dia mati bagi dosa kita dan dia bangkit untuk memberikan hidup baru kepada kita. Dan kuasa kebangkitan itu masih hidup sampai hari ini dan selama-lamanya. Nah, baru-baru ini saya menonton tayangan perdana dokumenter Bekekalan Revival ya. Baru-baru ini anjuran Community Digital Rakan Pelayanan kami. Dan ketika menonton tayangan tersebut, saya menangis ya. Saya menangis melihat bagaimana Tuhan menjangkau bangsa-bangsa di tanah Borneo, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan saya percaya Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan Sabah dan Sarawak. Bahkan Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Bukan saja untuk memberkati Sabah Sarawak. Bahkan beyond that, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di luar daripada Sabah dan Sarawak. Nah, perkara kedua yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah kebangunan rohani hanya terjadi apabila umat Tuhan bersatu. Nah, mari kita bacakan petikan Efesus bab 4 ayat 1 hingga 6 dari translation AVB. Nah, mari saya bacakan. Ini adalah penulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Paulus berkata, oleh itu aku yang terpenjara kerana Tuhan, merayu agar kamu sebagai orang yang telah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Kamu haruslah selalu rendah hati dan lemah lembut, sabar, bertolak ansur satu sama lain dalam kasih, dan berusaha memelihara perpaduan dalam roh dengan ikatan sejahtera. Kamu hendaklah satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dengan satu harapan panggilan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, yaitu Bapa sekalian, yang di atas sekalian, melalui sekalian, dan dalam kamu sekalian. Nah, dalam petikan ini kita digesah untuk apa? Pertama, merendahkan diri, bersabar, mengampuni, dan berusaha memelihara kesatuan tubuh Kristus. Nah, kesatuan itu terjadi bukan secara otomatis. Ia memerlukan kerendahan hati, pengorbanan,
dan penyerahan agenda kita kepada Yesus, yaitu kepala gereja. Nah, ketika Tuhan memanggil saya mengetuai proyek ini, Tuhan berkata kepada saya, Estelin, aku akan menyediakan segala sesuatu. Jadi jangan risau. Dan benar, Tuhan itu setia. Satu demi satu, Dia sediakan. Dia sediakan para pendoa syafaat yang siap melayani. Dia menyediakan tim-tim worship yang sudi mengongsikan lagu-lagu penyembahan mereka. Dan tim teknikal, video, media sosial, dan sebagainya. Serta panel speaker untuk Kupi-Kupi Revive Borneo. Dan juga plenary speaker yang berkata ya sejak awal lagi. Nah, melihat semua ini, saya hanya boleh berkata, yes, Lord, you are so good. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Dan melihat Anda yang menonton pada malam hari ini atau pada bila-bila masa saja, mungkin selepas live ini, ya saya tahu Tuhan sendirilah yang menggerakkan Anda untuk mau menonton live streaming Revive Borneo ini. Ya, jadi terakhir sekali saya ingin membawa kita kepada hati Revive Borneo daripada Matius bab 9 ayat 17. Nah, dikatakan begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat. Nah, apa itu wine baru, kirbat baru? Oke, menurut petikan ini. Nah, dalam petikan ini wine baru melambangkan sesuatu yang hidup, segar dan datang daripada Tuhan sendiri. Ia menggambarkan sukacita rohani yang baru, kuasa Roh Kudus yang menyegarkan, serta karya pembaharuan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup individu dan umatnya. Nah, wine baru bukan sekadar perubahan luaran, tetapi satu realiti rohani yang membawa kehidupan, transformasi, dan kebangunan sejati. Nah, dalam konteks Revive Borneo ini, wine baru melambangkan api kebangunan rohani yang baru, pengalaman iman yang diperbaharui, serta pekerjaan Tuhan yang segar dalam hati dan kehidupan umatnya. Nah, berbicara tentang kirbat pula. Nah, dalam budaya Yahudi pada zaman Yesus, wine disimpan di dalam kirbat kulit. Nah, kirbat yang baru tuh masih lembut dan boleh mengembang. Manakala kirbat yang lama itu menjadi kaku, keras, dan mudah pecah. Jadi apabila wine baru dituangkan ke dalam kirbat lama, kirbat itu tidak mampu menampung tekanan daripada proses penapaian. Lalu ia akan pecah dan wine itu akan terbuang. Nah, dalam konteks rohani, kirbat itu melambangkan hati dan kehidupan kita. Jadi bila kita cakap kirbat lama, nah kirbat lama itu melambangkan cara hidup lama, hati yang keras, pola pemikiran yang tidak diperbaharui, tradisi yang menghalang pekerjaan Tuhan, dan ketidaktaatan kepada firman. Nah, manakala kirbat baru melambangkan hati yang lembut, sedia diperbaharui, rela diubah oleh Tuhan, bersih dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Kristus. Jadi sebagai kesimpulan, kebangunan rohani itu tidak berlaku secara otomatis. Ia hanya berlaku apabila kita sanggup menjadi kirbat baru. Hati yang bersih, rendah, rela diubah, terbuka sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Ya, jadi konteks dalam pembacaan tadi. Ini bercerita tentang pengajaran Yesus ya. Kalau kita lihat dalam Injil Matius, kita tahu bahwa Injil ini secara khusus ditujukan kepada mereka yang ya, mereka orang yang percaya Tuhan, ya mempunyai pemahaman banyak tentang hukum Taurat ya, tentang apa yang perlu dilakukan tentang aktiviti-aktiviti keagamaan seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah mereka ini kurang mempunyai pemahaman yang keliru ya tentang siapa Tuhan. Ya, mereka ini lebih menekankan aktiviti-aktiviti keagamaan, ritual luaran berbanding membina hubungan pribadi yang intim dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus, kalau kita baca dalam Injil Matius kan, Yesus berulang kali menegur orang Farisi
karena mereka terlalu terikat kepada tradisi nenek moyang yang bukan berlandaskan ajaran Kristus. Cara pikir mereka yang lama menyebabkan mereka tidak mampu menerima wine baru kerajaan Tuhan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka terlalu fokus kepada peraturan manusia, amalan keagamaan yang bersifat luaran, sehingga gagal mengenali dan memahami karya baru Tuhan yang sedang berlaku di hadapan mereka. Yesus yang sedang berada di hadapan mereka. Jadi melalui teguran ini, Yesus mengajar kita, mengingatkan kita kembali siapa Tuhan yang sebenarnya, dan memanggil seluruh umatnya untuk mari meninggalkan cara pikir kita yang salah terhadap Tuhan, dan berbalik kepada siapakah dia menurut firman Tuhan. Marilah kita menyambut dia sebagaimana Yesus itu benar menurut firman, bukan menurut persepsi atau tradisi kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita memberi respon malam ini? Nah, yang pertama, mari kita benarkan Tuhan membaharui hati kita. Apa yang keras, apa yang kotor, apa yang tidak taat, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita memilih untuk menyembah Yesus yang benar. Bukan Yesus menurut emosi kita, bukan Yesus menurut budaya, tapi Yesus menurut apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Siapakah dia? Dan hal yang ketiga, mari kita lepaskan segala halangan kepada kebangunan rohani itu, kebangunan rohani ini. Mungkin itu ketakutan, kepahitan, luka lama, dosa yang tersembunyi. Dan hal yang keempat, mari kita melangkah bersama sebagai satu tubuh Kristus. Mari gereja-gereja di seluruh Sabah dan Sarawak, kita hari ini dipanggil untuk bersatu karena satu kepala, yaitu Kristuslah kepala bagi gereja kita. Dan hal yang terakhir, mari kita bersedia menerima air anggur baru dari Tuhan. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Soalan utamanya adalah, adakah kita bersedia menjadi kirbat yang baru? Adakah Anda bersedia? Ya. Jadi malam ini Tuhan memanggil kita kembali kepada kasih-Nya yang semula. Dia memanggil kita kembali kepada kerendahan hati, kepada kesatuan, kepada penyerahan, dan kepada apinya. Revive Borneo, sekali lagi saya katakan dia bukan project, tapi ini adalah undangan dari Tuhan sendiri. Mari kita meletakkan semua yang menjadi halangan, beban kita untuk mendekat kepada Yesus. Kita bawa itu di kaki Yesus pada malam ini. Biarkan dia menyentuh hati saudara-saudari. Biarkan dia membaharui saudara-saudari. Biarkan dia menyalakan apinya yang semula. Nah, malam ini saya akan bawa dua cabaran. Cabaran yang pertama adalah bagi mereka yang belum ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin selama ini Anda menganggap, mungkin berpikir Anda seorang Kristen, saya sudah buat banyak aktiviti-aktiviti ini untuk mau mendekat kepada Tuhan, tapi Anda lupa bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah menyebut tentang perhubungan kita dengan Tuhan. Jadi malam ini bagi sesiapa yang menyadari bahwa sebenarnya saya belum ada hubungan pribadi dengan Dia, saya ingin mengajak Anda untuk membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kamu. Nah, jika malam ini adalah malamnya Anda ingin membuat keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu dan penyelamat dalam hidupmu, Anda boleh mengikut doa ini. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin Anda dalam doa. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan hidup. Bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan yang boleh menyelesaikan masalah dosa saya. Saya mengaku bahwa saya berdosa dan saya memerlukan seorang penyelamat dalam hidup saya. Malam ini, saya ingin bertaubat dan meninggalkan jalan hidup saya yang lama. Saya membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Saya serahkan seluruh hidup saya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus membentuk saya, menjadikan saya seorang pribadi sesuai menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.
Bagi yang sudah mengikuti doa tadi, puji Tuhan, Anda telah membuat keputusan yang terbaik pada malam ini. Jadi, untuk follow up-nya, Anda boleh berhubung dengan tim responder kami, dan tim responder kami siap untuk membimbing Anda untuk next step-nya. Oke, dan untuk cabaran kedua, bagi Anda, mungkin Anda sudah ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kamu rindu untuk mengalami Kristus dalam hidupmu. Kamu rindu untuk berbalik kepada cinta kasihmu yang semula. Mari pada malam ini, saya mendoakan Anda. Anda boleh letak tangan Anda di dada Anda, sebagai respon yang inilah kerinduan Anda. Anda mau dibaharui dalam hubunganmu dengan Tuhan. Mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin berdoa bagi mereka yang malam ini Tuhan, membuat keputusan mau dibaharui dalam hubungan pribadi dengan mereka, dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau mengenal nama mereka, Engkau mengetahui di mana mereka berada saat ini. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah hidup mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh siap menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Engkau, dan mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Saya berdoa kiranya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong mereka, supaya mereka dapat mengalami hidup yang ditransformasi dalam Tuhan. Mereka mengalami hidup yang baru, hidup yang menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati-Mu, yang memuliakan nama-Mu, dan hidup mereka dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati saudara dan saudari yang saya doakan pada malam ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup mereka. Mereka akan semakin bertumbuh dalam perjalanan iman mereka dalam Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang miskin Engkau perkayakan ya Tuhan. Apapun keperluan mereka, Engkau akan mencukupi itu Tuhan. Biarlah dalam segala hal mereka tahu bahwa sumber contentment mereka datang daripada Engkau satu-satunya ya Tuhan.